Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan Allah, benar-benar akan ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mengurai kaji kita bahwa seseorang itu tidak akan lepas dari apa yang dia lakukan. Seseorang itu tidak akan lepas dari kesibukan yang dia lakukan. Sehingga kita akan mengambil hikmah dan maksud yang baik dari kehidupan. Baik kehidupan dunia maupun akhirat. Jika kita niat di dalam melakukan suatu yang bersifat duniawi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Sedangkan jika kita meniatkan sesuatu yang bersifat ukhrawi, maka kita juga akan mendapatkan hikmah ukhrawi. Hadirin yang dicintai oleh Allah, setiap kenikmatan yang kita terima selalu terlepas dari syukur dan kebenaran dari yang maha benar. Maka mari kita tuntunlah kenikmatan Allah itu untuk selalu bersyukur kepadanya, bersyukur kepada yang benar, yang maha benar. Dengan mensyukuri kebenaran dan kenikmatan itu, syukur kepada sang maha benar. Ada dua macam, yaitu syukur nikmat dan syukur dengan proporsi. Syukur nikmat yaitu mensyukuri kenikmatan yang kita gunakan setiap hari sebagai sarana penopang untuk melakukan taat dan memberikan sebagiannya kepada orang miskin. Yang syukur kedua adalah mengakui akan keberadaan kenikmatan itu dengan memakai kenikmatan itu hanya kepada Allah, kepada zat pemberi nikmat, selalu bersyukur atas kenikmatan itu kepada zat yang menurunkan kenikmatan, yaitu Allah yang maha benar. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa sesungguhnya dia berkata bahwa segala sesuatu yang menyibukkan dirimu sehingga menjauhkan dirimu dari Allah, maka ia merupakan suatu kesialan. Sesungguhnya kesibukanmu dengannya akan membuatmu selalu mengingatnya dan menjauhkan diri dari Allah, maka itu merupakan suatu kemalangan. Jika kenikmatan Allah itu menyibukkanmu sehingga engkau terjauh darinya, maka ia merupakan suatu kemalangan juga. Kau menyambut kenikmatannya dengan suatu kedurhakaan, dan dalam permasalahan yang urgen engkau mengembalikan kepada selain dia. Mungkin saja kemunafikan, kedustaanmu telah terwujud di dalam semua gerakmu, dalam diammu, di dalam penghayatanmu, hipotesamu di dalam waktu malam maupun dalam siangmu. Setan telah menyelubungimu dan engkau telah terhiasi oleh kedustaan serta kebusukan, sehingga engkau pun berdusta di dalam ibadah, salatmu, hajimu, karena engkau hanya mengucapkan Allahu Akbar di lisanmu tetapi hatimu kosong. Engkau dianggap berdusta karena di hatimu tidak terdapat Allah, tidak terdapat Tuhan yang lain selain Allah. Segala yang engkau jadikan sebagai saudara, sebagai sandaran, merupakan tumpuan yang merupakan Tuhanmu. Segala yang engkau takuti, engkau harapkan darinya merupakan Tuhan bagimu. Hatimu selalu kosong, selalu tidak sesuai dengan ucapan dan mulutmu.
tindakanmu tidak sesuai dengan akhlak-akhlak Islam dan ucapanmu selalu menipu. Allahu Akbar. Mungkin dalam ucapanmu mengucapkan 1000 kali Allahu Akbar, sementara ucapanmu hanya dalam mulut saja, hatimu kosong. Apakah tidak malu engkau mengucapkan la ilaha illallah sementara engkau mempunyai 1000 ilah, 1000 Tuhan selain Dia? Segeralah bertaubat kepada Allah dari segala sesuatu yang engkau berada di dalamnya, sementara engkau orang yang menuntut ilmu, kau hanya mendapatkan darinya suatu sebutan, hanya sebutan gelar, bukan suatu kenyataan atau realiti. Apakah akan bermanfaat ilmumu? Apakah akan bermanfaat bagimu jika engkau berkata, akulah orang alim, sementara ternyata engkau berdusta? Bagaimana engkau meridhai dirimu sendiri, sementara engkau menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang engkau sendiri tak pernah melakukannya? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kau mengatakan apa yang tidak kau perbuat? As-Saff ayat 2. Al-khaya'u minal iman. Malu adalah merupakan sebagian dari iman. Engkau barangkali tidak mengetahui keimanan seseorang diuji, tidak mempunyai keyakinan dan tidak ada sesuatu kepercayaan bagi dirimu, dan engkau mengkhianati ilmumu sehingga engkau menghilangkan kepercayaan. Engkau telah menuliskan banyak pengkhianatan di sisi Allah, yang mana aku tak tahu apa yang akan menjadi obat bagi penyakit dan dalam dirimu kecuali hanya bertaubat dan memegangnya dengan teguh kembali kepada Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah, barang siapa yang telah membenarkan keimanannya hanya kepada Allah dengan pasti, maka dia akan menyerahkan semua permasalahannya hanya kepada Allah. Dia tidak menjadikan di dalam permasalahan ini atau itu sekutu bagi Allah. Celakalah engkau yang telah menyuruh manusia untuk membuat kejujuran sementara engkau telah berdusta. Celakalah mereka yang memerintahkan ketauhidan sementara engkau sendiri adalah orang yang mempersekutukan Allah. Celakalah engkau yang memerintahkan manusia untuk ikhlas sementara engkau tidak punya ikhlas, selalu riak dan munafik. Celakalah engkau yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan kedurhakaan sementara engkau sombong dan durhaka. Celakalah engkau yang telah meninggalkan rasa malu dari kedua matamu. Andai kata engkau mempunyai keimanan, maka engkau akan malu. Itu disampaikan, jangankah kita atau mensekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya, membelenggu diri dengannya, menjauhkan diri dari Allah. Jika semua ini telah teraplikasi secara benar, terpraktekkan secara benar, maka dia akan selamat dari semua ujian berjenjang, bencana yang ada dari semuanya. Kemudian berpindah dari keimanan makin tebal kepada keyakinan. Datanglah baginya kekuatan, kekuasaan untuk mengganti wali abdal. Kemudian ia meningkat menjadi wali Allah, menjadi wali gaib, lalu menjadi wali yang menyamar. Dan mungkin di dalam akhir zaman keadaan datanglah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pengangkatan wali itu baginya yang akan dibanggakan oleh setiap manusia, setiap penciptaan jin, malaikat dan ruh. Mereka mendahulukan, mendekatkan, memberi kekuasaan kepada para makhluk yang memiliki mereka, memberi kemampuan kepadanya, mencintainya dan kecintaan lainnya, mencintakan baginya semua makhluk. Semua itu hanyalah dasar permulaan asas awal keimanan. Beriman hanya kepadanya, beriman kepadanya dan kepada Rasulnya, membenarkan keduanya merupakan fundamen yang paling mendasar dalam permasalahan. Islam mengajak manusia untuk beriman. Islam kemudian beriman, mengamalkan amal soleh, mengamalkan kitab Allah, syariah Rasulullah SAW. Kemudian ikhlas dalam mengamalkannya disertai ketauhidan yang bersemayam dalam hati. Ketika keimanan itu telah sempurna, seorang yang dinamakan beriman akan melebur diri hanya kepadanya.
dan tidak kepada yang lain. Itu artinya dari amalan-amalannya melepaskan diri dari segala selain Allah, sehingga dia melakukan beberapa amal soleh, beberapa amal sementara dia sendiri mengisolasi diri dan mencukupkan diri dan menjaga amal-amal itu tak henti-hentinya dengan memerangi hawa nafsu dan semua makhluk, selalu berada dalam bidang Allah sehingga dia memberi petunjuk kepadanya menuju jalan-jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa ilallahil muttaqun innaka yawma ladaina makinun amin. Dan orang yang berjihad untuk mencari ridho Allah, keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Saat orang berzuhud dalam keadaan sesuatu sementara kalian benar-benar telah meridhoi dengan malingkannya, menggerakkannya dalam kekuasaan kodratnya. Jika mereka menurutinya, maka dia akan memindahkan mereka pada kodratnya. Beruntunglah bagi mereka yang menyetujui kodratnya, menanti tindakan takdirnya dari zat yang mengkodratkannya, beramal dengan kodrat, berkelana dengan kodrat, tafakur dengan kodrat, dan tidak kufur dari kenikmatan pemilik kodrat. Segala kenikmatan zat pemilik kodrat berupa rahmat, kedekatannya, dan kayanya, jauh dari makhluknya. Jika sepotong hati dari seorang hamba mampu mencapai kehadirat Allah, Tuhannya, maka dia akan membuatnya kaya dengan pencapaian itu, menjauhkannya dari makhluk, mendekatkannya hanya kepada Allah, memberi kemampuan padanya, dan memberi sesuatu milik baginya. Innaka yauma ladaina makinun amin. Sungguh kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, dipercaya pada sisi kami. Yusuf 54. Dia, ya Allah, menjadikan sebagai ganti dalam kerajaannya, sebagaimana pembesar Mesir telah mengambil Yusuf sebagai penggantinya, menyerahkan semua permasalahan negara dan simpanan kerajaan mengawasi negara dan segala bentuk seluk-beluknya, serta menjadikannya sebagai seorang qadhi bagi orang yang dipercaya mengawasi gedung penyimpan harta kerajaan. Begitu juga dengan hati, jika benar-benar tampak ketulusan, kebersihan dalam hatinya selain tuannya, maka dia akan menempatkannya di dalam hati, di tengah hati para hambanya dan kerajaannya dunia akhirat, sehingga seakan dia menjadi kiblat bagi para murid bermaksud merambah jalan tarekat, jalan pengembaraan, jalan tarekat, jalan-jalan Allah. Untuk menggapai semua ini ada ilmu, namanya ilmu tarekat, mengamalkan ilmu secara lahiriah. Jangan mengulang kesalahan, kemalasan, patuh kepada Allah.